Adapun hadis yang juga beredar, dan mungkin hadis ini banyak para penuntut ilmu yang mengamalkannya, tentang menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud awal ataupun akhir. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa hadis dari jalan Asim bin Kulayb bin Syihab dari ayahnya dan dari Wa'il bin Hujr. Jadi hadis ini disebutkan dari jalannya Zaidah ibnu Qudamah, di mana dalam lafaznya itu menyebutkan bahwasanya fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Ini hadis yang disebutkan, ya, itu dalam lafaz tambahan yang disebutkan oleh Zaidah bin Qudamah, itu ada dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ad-Darimi dan selainnya itu disebutkan. Jalan periwayatan hadis ini itu satu pintu daripada Asim. Akan tetapi di mana kata Zaidah bin Qudamah fara'aituhu yuharrikuha, tatkala Rasulullah dikatakan mengangkat kedua jarinya disimpan, kemudian melipat tangannya dalam bentuk seperti ini, kemudian menggerakkannya dan memberikan tanda. Nah, ini disebutkan dalam hadisnya. Jadi kata yuharrikuha ini tambahan yang disebutkan oleh Zaidah ibnu Qudamah. Dengan cara apa? Setelah Rasul mengangkat tangannya dikatakan fara'aituhu yuharrikuha, saya lihat beliau menggerakkan jari-jari telunjuknya. Zahir lafaz hadis ini tidak dipungkiri ada sebagian yang mengamalkan dan ada sebagian yang menguatkan. Akan tetapi jika ditinjau dari sisi periwayatan ilmu hadis daripada ahli hadis, maka menunjukkan dalam hadis ini ada syad, ya. Artinya syad, ada kelemahan. Ya. Kenapa? Karena di sini hadisnya Zaidah bin Qudamah dia hanya tunggal meriwayatkan hadis ini dari Asim Kulayb bin Syihab dari ayahnya dan dari Wa'il bin Hujr dengan lafal penambahan yuharrikuha. Dan dari Asim ini yang disebutkan dalam hadisnya juga meriwayatkan dari jalan-jalan yang lainnya dari kalangan yang lebih thiqah, lebih kompeten dalam segi keilmuan dari beberapa jalan. Dan itu disebutkan dari riwayat, para ulama mengatakan ada belasan riwayat, bahkan ada yang mengatakan puluhan riwayat. Dan puluhan riwayat itu di dalam hadis yang disebutkan tidak ada terdapat kalimat fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Tidak ada disebutkan kata yuharrikuha. Hanya ada pada riwayatnya dari jalan Zaidah ibnu Qudamah yang menyebutkan bahwasanya menggerak-gerakkan telunjuk saat tasyahud awal ataupun akhir. Ini kedudukan hadisnya. Jadi apa? Zaidah ibnu Qudamah bersendiri dalam meriwayatkannya dan menyelisihi belasan bahkan puluhan dari kalangan ahli hadis pada saat itu. Dalam ilmu hadis, menyelisihi satu saja orang yang lebih thiqah dari sahabat, maka itu sudah tidak bisa digunakan dari sisi pendapatnya. Apalagi menyelisihi belasan bahkan puluhan daripada para alim yang selainnya. Oleh sebab itu, kedudukan hadisnya ini dianggap dari pendapat yang kuat, yang banyak digunakan hadisnya adalah syad, adalah lemah. Akan tapi tidak dipungkiri dari kalangan penuntut ilmu, bahkan ada dari kalangan para ahli hadis yang mengatakan, mereka berkata tidak benar jika dikatakan hadis ini dihukumi syad atau lemah. Mungkin ada hukum yang lain. Baik, berada dua kondisi dan keadaan ini. Jika kita berpijak pada pendapat yang kita sebutkan tadi, di mana Zaidah bin Qudamah menyelisihi lebih daripada puluhan, ya, orang yang lebih thiqah daripada dia, maka ini tentunya kita tidak bisa menjadikannya sebagai pijakan di dalam mengamalkan konteks hadis tersebut. Karena riwayat dari Asim itu ada banyak yang meriwayatkannya, akan tetapi hanya Zaidah ibn Qudamah yang menyebutkan fara'aituhu yuharrikuha. Ini lafal hadisnya. Ala kulli hal, ya, dari kalangan para penuntut ilmu mungkin ada selisih pendapat dalam masalah ini. Itu tidak jadi suatu pokok permasalahan yang paling urgent di situ. Kita berpegang kepada pendapat kita. Secara umum kita menguatkan hadis bahwasanya hadis ini ada hadis yang syad. Tetapi jika dia menguatkan dengan kemampuan ilmu yang dia miliki, mungkin dia sudah pernah mentakhrik atau apa, mengumpulkan dari seluruh jalan-jalannya dari periwayatan hadis, dia mengatakan kuat, maka monggo dia mengamalkan pendapatnya. Tentunya itu akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang kita amalkan. Wallahu a'lam.